Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bliar Nisa dengan NIM 2321588016. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan dari Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini, saya ingin membuat video ujian tengah semester dengan mata kuliah Fikih Ibadah yang telah diajarkan oleh dosen saya yang bernama Bapak Ahmad Sofyan, SHI, MH. Pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang materi pendapat Asy-Syafi'i dan para sahabat. Pendapat Asy-Syafi'i dan para sahabat kami sepakat bahwa sunnah berkumur-kumur dan menghirup air bisa dilakukan dengan digabungkan maupun dipisahkan atau dengan cara apapun yang memasukkan air ke mulut dan hidung. Dalam dan Al-Muzani Asy-Syafi'i menyatakan lebih utama apabila keduanya disatukan. Sementara dalam Al-Buwaiti Asy-Syafi'i menyatakan lebih utama apabila keduanya dipisahkan. Penulis dan para sahabat antara berkumur-kumur dan menghirup lebih dominan dalam pernyataan-pernyataan Syafi'i dan juga lebih banyak disebutkan di dalam berbagai hadis. Penyatuan tersebut tertera dalam hadis-hadis sahih. Di antara hadis Abdullah bin Zaid, ia menyebutkan tata cara wudhu Rasulullah SAW bahwa beliau berkumur-kumur dan menyirup air dari satu telapak tangan. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Periwayatan yang pertama, periwayat Al-Bukhari menyebutkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur dan menghirup air sebanyak 3 kali dengan 3 kali cidukan. Yang kedua, riwayat Muslim menyebutkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkannya dari 3 kali cidukan. Riwayat lain mengatakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur dan menghirup air sebanyak 3 kali dalam 1 kali cidukan. Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Sementara memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air sama sekali tidak ada dalam hadis yang kuat, hanya disebutkan dalam hadis Talhah bin Mashraf. Hadis tersebut dhaif dan seperti yang dijelaskan sebelumnya. 2 pendapat dari mayoritas para sahabat seperti yang diriwayatkan oleh penulis. Yang pertama, menyatukan antara berkumur-kumur dan menghirup air lebih utama. Yang kedua, dipisahkan lebih utama. Imam Al-Haramain dan para pengikutnya menyebutkan pendapat lain yang memastikan lebih utama dipisah. Pendapat ini dipastikan oleh Mahamili dalam Al-Mughni. Pendapat pertama, Al-Mahamili dalam Al-Majmu' Ar-Ruyani Ar-Rafi'i dan kebanyakan ahli fikih lain lebih menguatkan pemisahan antara berkumur-kumur dan menghirup air. Pendapat kedua, Al-Bagawi, Syekh Nasir Al-Maqdisi dan lainnya menguatkan penyatuan antara keduanya. Periwayat para sahabat yang kuat dan benar yaitu mengutamakan pemisahan antara berkumur-kumur dan menghirup air berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah dijelaskan sebelumnya dan tidak ada yang bertentangan. Penafsiran hadis-hadis yang menyatukan antara berkumur dan menghirup air. Pendapat Asy-Syafi'i, bolehnya memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air adalah penafsiran yang salah. Karena riwayat memisahkan antara berkumur-kumur
hanya satu itu pun doif, sehingga tidak sebanding dengan penjelasan antara menyatukan berkumur-kumur dan menghirup air. Dapat disimpulkan bahwa yang benar adalah memisahkan antara berkumur dan menghirup air itu lebih utama. Tata cara menyatukan antara berkumur-kumur dan menghirup air ada dua pendapat yang kuat, dilakukan dalam 3 kali cidukan air. Seseorang menciduk sekali untuk dipakai berkumur dan dihirup ke hidung, setelah itu menciduk lagi untuk di tindakan serupa, dan seperti itu juga dengan cindukan yang lain. Landasannya adalah hadis Abdullah bin Zaid. Berkumur-kumur dan menghirup air disatukan dengan 1 kali cidukan air. Ada 2 cara menyatukannya antara berkumur-kumur dan menghirup air. Yang pertama, berkumur-kumur disatukan dengan menghirup air. Yang kedua, tidak dicampur, tapi berkumur-kumur secara berturut-turut sebanyak 3 kali. Para sahabat Qafal memastikan agar berkumur-kumur menghirup air dipisah. Titik Imam Al-Haramain berkata, inilah yang benar dan inilah yang ditegaskan oleh Al-Ghazali dan lainnya. Sementara tata cara memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ada 2 pendapat. Yang pertama, dilakukan dengan 6 kali cidukan air, berkumur-kumur dengan 3 kali cidukan, dan menghirup air dengan 3 kali cidukan. Dan yang kedua, dilakukan dalam 2 kali cidukan. Pertama dipakai untuk berkumur-kumur sebanyak 3 kali, kemudian cidukan kedua dipakai untuk menghirup air sebanyak 3 kali, dan pendapat yang kedua ini lebih kuat, dikuatkan oleh sekelompok ahli fikih, diantaranya Ar-Rafi'i. Para sahabat sepakat berkumur-kumur lebih didahulukan sebelum menghirup air, baik keduanya disatukan atau dipisah dengan 1 ataupun berapa kali cidukan. Pendapat terkuat menyatakan mendahulukan berkumur-kumur adalah syarat. Menghirup air dilakukan sebelum berkumur-kumur tidak dinilai istinsyak, kecuali dilakukan setelah berkumur-kumur karena mulut dan hidung adalah organ yang berbeda. Dilakukan secara berurutan seperti halnya wajah dan tangan. Mendahulukan berkumur-kumur dianjurkan dan diistinsyaknya berlaku apabila menyerup air didahulukan, sama seperti mendahulukan kanan dan kiri. Pandangan ulama tentang berkumur-kumur dan menghirup air terbagi 4 pendapat. Yang pertama, keduanya sunnah dalam wudhu dan mandi. Yang B, keduanya wajib dalam wudhu dan mandi serta syarat sahnya wudhu dan mandi. Yang ketiga, kedua wajib dalam mandi dan tidak wajib dalam wudhu. Dan yang keempat, menghirup air ke hidung wajib dalam wudhu dan mandi, sementara berkumur-kumur tidak. Mulut dan hidung adalah organ badan yang wajib dibasuh dan menghilangkan najisnya. Seperti itu juga pada mandi janabat untuk seluruh bagian badan, mulut dan hidung termasuk bagian badan luar wajah. Tidak sulit untuk dibasuh. Air tidak membatalkan puasa bila ada makanan kedua organ tersebut, tapi tidak sah sholat bila pada keduanya ada najis. Begitu juga lidah termasuk dalam hukum janabat. Oleh karena itu haram hukum membaca Al-Quran dalam lidah yang berada dalam keadaan janabat. Wajah adalah bagian tubuh yang terlihat saat bertatapan muka, tidak termasuk mulut dan hidung. Seperti yang disebutkan penulis bahwa organ yang dibalik penghalang itu tidak wajib dibasuh seperti organ mata dalam, bagian dalam hati. Mulut dan hidung adalah organ yang wajib dibasuh untuk menghilangkan najisnya. Seperti itu juga pada mandi janabat untuk seluruh bagian badan, mulut dan hidung, termasuk bagian badan luar wajah. Tidak sulit untuk dibasuh air, tidak membatalkan puasa bila ada makanan
kedua organ tersebut tapi tidak sah sholat bila keduanya ada najis. Begitu juga lidah termasuk dalam hukum janabat. Oleh karena itu haram hukumnya membaca Al-Quran dalam lidah yang berada dalam keadaan janabat. Wajah adalah bagian tubuh yang terlihat saat bertatap muka, tidak termasuk mulut dan hidung. Seperti yang disebutkan penulis bahwa organ yang dibalik penghalang itu tidak wajib dibasuh seperti organ mata bagian dalam. Pernyataan yang menyatakan bahwa hidung dan mulut adalah bagian dari wajah, sementara hadis janabat itu di bawah setiap rambut dan seterusnya adalah hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan lainnya. Mereka semua menilai hadis tersebut dhaif karena berasal dari riwayat hadis Harith bin Wajih, seorang perawi dhaif, dan hadisnya munkar. Menurut ahli bahasa, bagian luar kulit seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam mulut dan hidung tidak termasuk kulit luar, sementara rambut yang dimaksud adalah bagian yang berada di atas kulit luar. Sedangkan hadis Ali radhiyallahu anhu menyatakan mulut dan hidung ada dua organ yang wajib dibasuh dari najis, seperti itu juga dari janabat, dan bertolak belakang pada bagian organ dalam mata. Menurut Al-Mawardi, apabila ada kotoran di kelopak mata yang menghalangi air untuk mengenai bagian yang wajib dibasuh, wajib dihilangkan dan dibasuh, maka hukumnya dianjurkan. Sementara itu, mayoritas ahli fikih menyatakan hukum membasuh kelopak mata hukumannya anjuran atau dianjurkan. Perincian yang disebutkan oleh Al-Mawardi diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengusap kedua kelopak mata saat berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad baik. Abu Dawud tidak menilai hadis ini lemah dan ia berkata, suatu hadis tidak dinyatakan lemah berarti hadis tersebut hasan dan sahih. Asy-Syirazi berkata, hukum membasuh wajah adalah wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, basuhlah mukamu. Wajah adalah bagian yang ada di antara tempat rambut kepala hingga dagu dan panjangnya hingga pada ujung jenggot, lebarnya antara telinga ke telinga. Berkenaan dengan tempat tumbuhnya rambut pelipis ada dua pendapat. Yang pertama, Abu Abbas menyatakan tempat tumbuhnya rambut pelipis termasuk bagian wajah karena mereka menempatkannya dalam bagian wajah. Abu Ishaq menyatakan tempat tumbuhnya rambut pelipis termasuk bagian dari kepala karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari bagian kepala. Membasuh wajah hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran. Para sahabat menyatakan batasan wajah secara memanjang adalah daerah antara bulatan kepala depan atas atau permulaan dahi hingga dagu dan secara melebar dari telinga ke telinga. Pernyataan Imam Al-Haramain. Asy-Syafi'i menyebutkan dalam Al-Imlaq bahwa tempat tumbuhnya rambut di tepi pelipis termasuk bagian dari wajah. Al-Mawardi, Bandaniji, Al-Ghazali dalam Al-Wasid dan Al-Wajid menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa tempat tumbuh rambut di bagian pelipis termasuk wajah. Dalam bahasa Arab, dagu diungkapkan dengan zakun. Bentuk jamaknya adalah zakon, azakon. Sedangkan jenggot dalam bahasa Arab disebut dengan lihyan, yang bentuk tunggalnya adalah liha. Asy-Syirazi berkata, bila bersangkutan dengan jenggot perlu diperhatikan lebih dahulu. Bila jenggot sedikit dan tidak menutupi kulit jenggot dan kulit wajib dibasuh berdasarkan ayat. Dan bila jenggotnya tebal menutupi kulit, air wajib diguyurkan ke jenggot saja.
karena itulah bagian wajah yang terlihat saat bertatap muka dan bagian dalamnya tidak wajib dibasuh, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Selain itu, adalah bagian dalam yang terhalang sehingga sama seperti bagian dalam mulut dan hidung untuk menyela ke air jenggot, berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bila sebagian sedikit dan sebagian lainnya tebal, kulit di bagian jenggotnya yang sedikit dibasuh, sementara di bagian jenggot tebal diguyur air saja. Jenggot tebal wajib dibasuh bagian luarnya, dan dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, sementara bagian dalamnya tidak pula kulit di bawahnya. Ini adalah pendapat yang benar dan masyhur yang dinyatakan oleh Asy-Syafi'i. Bila sebagian sedikit dan sebagian yang lainnya tebal, kulit di bagian jenggot yang sedikit dibasuh, sementara yang di bagian jenggot tebal diguyur air. Jenggot tebal wajib dibasuh bagian luarnya saja, sementara bagian dalamnya tidak pula kulit di bawahnya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Ini adalah pendapat yang benar dan masyhur yang dinyatakan oleh Asy-Syafi'i dan ditegaskan oleh mayoritas sahabat-sahabat. Mandi janabat dikiaskan karena itu lebih berat. Oleh sebab itu, saat janabat seluruh bagian badan wajib dibasuh. Lain halnya dalam wudu. Pendapat kami menyatakan wajib membasuh jenggot tipis serta kulit di bagian dalamnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik Ahmad dan Daud. Sementara bagian sahabat kami berpendapat juga dikemukakan oleh Abu Hanifah tidak wajib membasuh bagian dalam jenggot seperti halnya bagian dalam mulut, karena menurut kami jenggot tipis dan tebal sama saja dalam kondisi janabat dan kami wajibkan membasuh bagian dalam jenggot. Kami juga menyamakan saat wudhu, karena itu kami tidak mewajibkan. Standar pada kedua bagian tersebut adalah ada tidaknya kesulitan, kerumitan, dan beban. Mengingat janabat hanya sedikit, kami wajibkan untuk membasuh seluruh kulit di balik bulu dan rambut, seperti itu juga bagian kulit di balik jenggot tipis saat wudhu. Namun berbeda halnya dengan jenggot tebal. Kulit ada di balik rambut atau bulu tebal tidak wajib dibasuh, kecuali di 5 titik. Yang pertama, alis, kumis, rambut di bawah bibir, pelipis, dan jenggot tebal bagi wanita. Karena biasanya bulu atau rambut di tempat-tempat seperti ini tipis atau sedikit. Bila pun ada yang tebal, itu jarang sehingga tidak ada hukumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 3 pendapat tentang bulu di bawah bibir bawah dan pendapat yang kuat adalah wajib membasuh kulitnya meski bulu tersebut tebal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi berkumur-kumur dan menghirup air. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.